ingin pendidikan sukses, tetapi hanya suksesnya yang kita inginkan tanpa diberikan alat. Seperti diperintah membaca, tapi buku bacaannya tidak ada. Kita diperintah untuk melaksanakan pendidikan seluas-luasnya, media yang sangat terbatas. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kita bahwa perlu allama bil qalam, belajar dengan alat. Dengan demikian, suksesnya pendidikan itu mengikuti aturan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an menunjukkan kita bagaimana hubungan yang erat dengan Yang Maha Menciptakan, bagaimana penyelidikan kita lakukan mulai dari diri sendiri, wa fi anfusikum afala tubsirun, bahkan manusia ditantang untuk ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudzu min aqtaris samawati wal ard famfudzu la tanfudzuna illa bisultan. Tantangan itu menunjukkan bahwa kita harus terus-menerus menyalakan penyelidikan pada diri sendiri, pada alam secara menyeluruh untuk mendapatkan satu tujuan akhir dari pendidikan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yaitu eratnya hubungan yang diciptakan dengan Yang Maha Menciptakan. Karena itulah maka pendidikan sukses apabila tujuannya jelas, yaitu mengarah kepada bagaimana apa yang ditunjukkan oleh Allah. Yang kedua, prosesnya bagus, seperti pada wal asri tadi, wa'malu sholiha, metode, strategi, pendekatan, alat, media, itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, karena kita disuruh mengikuti pasbir kama sabara ulul azmi, di mana para rasul yang pernah sukses itu adalah orang-orang yang tangguh mempertahankan pendidikan. Kita juga melihat bahwa arah dari pendidikan itu jelas, yaitu warabbukal akram, menemukan bahwa Allah itu maha mulia. Tetapi tidak bisa kalau tanpa peralatan dan media yang mendukung. Demikian juga tidak bisa dilakukan pendidikan itu tanpa adanya kerjasama secara menyeluruh, baik dari pihak yang mengelola secara langsung, yaitu lembaga pendidikan, yang ikut serta di dalamnya stakeholder misalnya masyarakat, demikian juga lembaga yang bertanggung jawab seperti instansi pemerintah. Kalau kita melihat di berbagai lembaga pendidikan ingin maju tapi alatnya. Sekarang kita di Nusa Tenggara Barat misalnya, kita ingin maju, membuat contoh sekolah yang ada jurusan IPA-nya, tapi laboratorium IPA-nya nggak ada. Bagaimana bisa maju? Ya. Kita membuat jurusan IPS, tapi laboratorium IPS-nya nggak ada. Kita membuat jurusan bahasa, laboratorium bahasanya nggak lengkap. Bagaimana bisa maju? Padahal suatu kendaraan bisa cepat lajunya kalau semuanya lengkap. Demikian juga biaya-biaya untuk itu harus lengkap. Kalau kita melihat perjalanan misalnya antara menggunakan kapal terbang dengan becak jauh sekali. Nah, dengan demikian maka pendidikan maju itu adalah pendidikan yang seluruhnya berkualitas. Jangan berharap mutu ditingkatkan kalau peralatannya serba kurang, serba tidak ada, bagaimana pendidikan bisa berjalan baik? Iya, nanti kita lanjutkan Pak Ustadz, kita berikan kesempatan kepada adik-adik yang ada di studio. Mungkin dari penjelasan Pak Ustadz tadi ada yang mau ditanyakan, kami persilakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Uswatun Hasanah. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara untuk memaksimalkan fungsi akal, hati, dan nafsu untuk mencapai tujuan pendidikan yang tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi sebelah kiri mungkin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlaili Sufiana. Ustadz, saya mau bertanya bagaimanakah pandangan Ustadz dengan teraplikasinya kurikulum 2013? Seperti fenomena yang ada dengan kurikulum 2013 ini malah tidak berujung pada apa yang ditujukan pada kurikulum 2013 ini dengan kepadatan waktu, sehingga seperti fenomena yang kita lihat tidak ada teraplikasi seperti yang ada pada kurikulum 2013, yaitu pendidikan yang berkarakter yang menuju pada akhlak seperti yang Ustadz sebutkan tadi. Nah, bagaimana pandangan Ustadz dengan teraplikasinya kurikulum 2013? Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini Pak Ustadz. Iya. Yang pertama tadi dari Dina, bagaimana cara memaksimalkan fungsi akal, hati, dan nafsu ya. Kemudian yang dari Nurlaili, pandangan Pak Ustadz sendiri tentang kurikulum 13. Iya, kami persilakan. Terima kasih, pertanyaannya cukup bagus. Yang pertama, tentang 3 alat yang ada di diri kita sebagai manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Akal tidak ada di makhluk lain. Hati ada di makhluk lain. Nafsu ada di makhluk lain. Nah, ketiga alat ini tertata bagus. Akal akan dapat stabil apabila merujuk perbuatannya atau seluruh perilakunya mengikuti apa yang Allah bimbing dalam Al-Quran. Dengan bimbingan itu juga mengikuti apa yang Rasul contohkan. Allah telah mengutus manusia-manusia pilihan untuk membimbing manusia, yaitu para Rasulullah SAW antara lain. Dengan mengikuti Al-Quran, dengan mengikuti aturan para Rasul itu, maka manusia tidak akan terpeleset menggunakan akalnya. Karena akal diciptakan oleh Allah untuk memikirkan seluruh ciptaan Allah. Hati diciptakan oleh Allah untuk menyenangi apa yang akal lakukan bersama Al-Quran. Nafsu diciptakan oleh Allah untuk mendukung akal dan hati menjadi sumber tenaga yang kuat. Dengan demikian, menggunakan nafsu pada yang positif, menggunakan hati pada yang menyenangi kebaikan, dan menggunakan akal memikirkan apa yang dituntun oleh Al-Quran. Lahirlah akal, hati, dan nafsu positif dalam perilakunya. Nah, ketiga-tiganya harus aktif, harus kreatif, harus inovatif, dan harus kompetitif di dalam mencari produktif kehidupan. Melalui teori-teori yang dimiliki harus diterampilkan. Kemudian praktik-praktik yang dilakukan harus dikerjakan. Saya mengistilahkan adanya akik dan terapi praja. Demikian juga harus dilakukan secara, kalau bahasa Sasak kita tahu ada nama tetu-tetu. Yaitu memiliki tekad, memiliki ketulusan. Tekad tulus lalu dilakukan dengan secara tekun dan sampai kepada tuntas. Jadi istilah Sasak ini sepertinya mungkin tidak disengaja, istilah tetu-tetu, tekad tulus, tekun tuntas. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka pendidikan ini tidak ada yang tersisa kebodohan-kebodohan di tengah-tengah masyarakat. Maka lewat kesempatan ini, kita berharap kepada masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat ini, supaya juga ada keinginan belajar secara terus-menerus. Tidak mesti harus sarjana sebanyak-banyaknya. Belajarnya yang penting. Belajarnya yang penting. Walaupun tidak di pendidikan Walaupun formal. tidak di pendidikan formal.
Di rumah tangga bisa membaca. Di pasar juga bisa membaca. Nah, karena itulah maka ayat yang pertama kali tentang membaca itu harus kita kerjakan. Karena saya berpandangan bahwa suksesnya pendidikan itu antara lain dengan dua. Satu, iman kepada Allah. Dua, taat kepada Allah. Kalau orang sudah beriman kepada Allah, pasti akan beriman kepada yang lain. Kalau orang sudah taat kepada Allah, pasti seluruh perbuatannya akan baik. Mengapa? Karena seluruh perbuatan baik itu diperintahkan dalam Al-Quran. Kalau orang sudah taat kepada Al-Quran, itu perintah Allah, maka orang akan baik. Loh, mengapa terjadi ketidakbaikan di tengah-tengah masyarakat? Itu tidak lain karena tidak terkendalinya alat yang tiga pada diri manusia, khususnya nafsu. Saya melihat nafsu itu secara subjeknya ada dua, yaitu nafsu tenaga dan nafsu keturunan. Kalau tidak terjaga nafsu tenaga yang ada di perut, inilah yang membuat orang hatinya berkeinginan kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Mencari, disuruh, mencuri, dilakukan. Kemudian nafsu yang kedua, yaitu nafsu keturunan. Nah, inilah yang perlu dijaga. Karena nafsu itu dua sisi dia. Wa nafsin wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Jatuhnya manusia ke jurang yang tidak baik itu disebabkan oleh akal tidak mampu mengajak nafsunya berdiskusi kepada yang baik. Akal tidak mampu mendampingi hati kepada menyenangi yang baik. Nah, karena itu maka akal, hati, nafsu dapat berjalan dengan baik apabila iman kuat, apabila manusia taat kepada Allah. Nah, saya kira itu jawaban yang pertanyaan pertama. Iya, lanjut ke yang kedua, Pak Ustadz. Adapun yang kedua mengenai kurikulum 2013 yang sampai hari ini sangat diharapkan berjalan sempurna, tetapi seperti kita di lembaga pendidikan sampai hari ini buku belum bisa kita baca. Nah, ini artinya begitu bagusnya kurikulum 2013 dengan tambahan waktu kerja yang semulanya kita pulang kerja di lembaga pendidikan jam 2, sekarang menjadi jam 4 dan sebagainya. Sangat bagus kurikulum 2013, saya sangat setuju. Karena kalau saya melihat apa yang terdapat dalam kurikulum 2013 yang menginginkan manusia berkarakter, tetapi seperti ayat 5 yang pertama turun, harus alatnya lengkap untuk membentuk manusia berkarakter. Misalnya, karakter yang diinginkan adalah karakter peneliti. Teori telitinya belum turun. Ya. Ini kita nunggu-nunggu loh ini. Ya, kita menunggu-nunggu, kita dilarang membeli buku loh. Nah, tapi yang kita tunggu juga belum kunjung datang. Nah, ini nih tempat kekurangannya. Padahal kurikulum 2013 itu sangat bagus kok. Saya melihat kurikulum 2013 itu sepertinya mencontoh kepada bagaimana Rasulullah SAW bertindak. Yang tidak mengenal lelah. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Yang perjuangannya harus betul-betul. Perjuangannya harus nampak sampai kepada hasil yang sebenarnya. Karena itulah maka dengan setujunya saya dengan kurikulum 2013 ini, sekaligus juga berharap kepada semua pihak yang ingin menjalankan kurikulum 2013, mari dukunglah. Dukunglah kurikulum 2013 itu. Kita jangan mimpi. Gitu ya. Supaya benar-benar bisa Supaya benar-benar kita aplikasikan dengan cara baik gitu ya. Bagaimana wa'malu sholihah, metode baik, strategi bagus kita lakukan kalau alat dukungnya juga masih kurang. Nah, semua ini sangat membutuhkan
aktivitas, kreativitas, dan penyempurnaan kita semua. Iya, nanti kita lanjutkan lagi Pak Ustadz, kita berikan kesempatan kepada para pemirsa yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama kami di acara Fokus Islami. Tema kita pada malam hari ini tentang kesuksesan pendidikan. Bisa melalui yang telepon 0370 644 111. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami persilakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini dengan Pak Rudi ya di Ampenan. Sudah familiar Mbak Mala. Iya, ini pemirsa setia Fokus Sehat Islami. Mbak Mala ya. Alhamdulillah Jadi, sehat. mukadimahnya luar biasa ini. Wal asri ini. Demi waktu. Ditambah lagi waktu itu bagaikan pedang. Tapi kenapa kita tidak mengambil contoh teladan dari surat ini? Karena seorang berpendapat kepada hamba-hamba Allah yang selalu memanfaatkan waktu dengan baik, itulah yang berhasil di dunia maupun di akhirat. Kita sekarang, mohon maaf Pak Ustaz, mulai dari pusat sampai ke daerah, sudah orang azan kita masih rapat nih gitu. Mohon pencerahan. Bagaimana kita menghargai waktu? Karena yang azan itu sipulan, padahal itu Allah yang memanggil itu Mbak. Yang kedua Pak Ustaz, setiap pemimpin, ustadz, ustazah, tuan guru, kalau menutup mukadimah selalu dengan la nabiyya ba'dah. Ada saudara kita yang tidak mengakui Rasulullah SAW sudah 8 tahun Mbak Mala di transito itu. Kok tidak ada jawaban solusi dari kita semua gitu loh. Kasihan saudara kita itu. Padahal kita ini 1000 masjid, 1000 hafizah, dan 1000 semua, pokoknya 1000 dah. Luar biasa NTB ini. Demikian, mohon pencerahan Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Pak Rudi yang ingin bergabung bersama kami di acara Fokus Islami melalui layanan telepon 0370 644 111. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Muhir di Jeruk. Pak Munir. Pak Muhir. Pak Muhir. Iya. Iya, silahkan Pak Muhir di Pejeruk. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. dijelaskan sama Pak Ustadz, kalau mau